teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Halo, perkenalkan nama aku Harlana Winata. Kalian bisa panggil aku Helen. Nah, kali ini aku sebagai moderator podcast Dhamma Wadana akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Mana tepuk tangannya? Yeay, pastinya saya tidak sendirian ya teman-teman. Saya akan mengundang narasumber kita yang luar biasa hari ini. Sebelum kita panggil, aku akan meminta narasumber kita sebutin password podcast Dhamma Wadana dulu ya. Setuju teman-teman? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, setujuin aja. Gaskan, yuk. Jika aku bilang podcast Dhamma Wadana, maka narasumber kita harus jawab kabel. Keren banget loh. Oke, kita mulai ya. Podcast Dhamma Wadana. KBL. Keren banget loh. Yeay, keren banget loh narasumber kita sekarang. Nah, mungkin yang nonton masih belum kenal nih dengan Ko Winata. Boleh kenalan dulu ya kali ya, Ko? Soalnya kalau kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Biar disayang, ayo kita kenalan, Ko. Waduh, mantap juga nih, wih. Ya udah, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari aku, Namo Buddhaya, Helen. Namo Buddhaya. Oke, ini mau apa nih? Mau perkenalan apa nih? Helen mungkin ada mau request, mau apa gitu? Mungkin secara gamblang atau umumnya aja kali ya, Ko. Nama, umur, ras, etnis. Enggak ya itu, Ko. Nggak masuk itu aja. Itu udah lebih. Ya normal-normal aja sih, Ko. Oke. Ya udah, perkenalkan nama aku Winata, aku Binusian 2023 dan sekarang aku menjabat sebagai aktivis regen dari bidang 3 regional Kemanggisan. Wah, halo Ko Winata. Hai. Oke, nah teman-teman di sesi kita kali ini kita akan membahas tentang KMBD punya cerita. Saksikan podcast kita hari ini sampai habis ya, biar kita mendapatkan pandangan baru tentang KMBD dari Ko Winata. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai sesi podcast kita dengan Ko Winata ini ya. Nah, teman-teman, aku bakalan tanya Ko Winata nih. Halo Ko. Halo. Nah, Ko, first impression Koko terhadap KMBD itu gimana sih, Kok? First impression ya, berarti pas awal-awal aku masuk BINUS berarti gitu ya? Iya, kok betul. Oke. Kalau pas awal masuk BINUS kan aku ada expo gitu kan. Nah, terus tuh banyak orang-orang yang ngomongin KMBD. Nah, jadi, wah kenapa nih kayaknya rame deh. Terus juga di expo tuh kayak banyak banget yang pada mampir di KMBD. Nah, jadinya pasti kan kita kayak penasaran kan. Apalagi kita Buddhis kan, kita kayak, wah ini pasti expo-nya pasti asik deh, soalnya banyak banget yang tertarik. Mungkin dari turun-temurun dari atas sampai periode sekarang, bagus gitu kan, sampai periode aku. Nah, jadinya aku kayak, oh pasti keren nih. Ternyata pas sudah aku masuk KMBD, aku pas ngeliat kayak kekeluargaan, wah keren banget, kekeluargaannya keren. Terus juga di sana nggak ada senioritas. Terus juga di sana kita dibimbing, kita diajarin macam-macam, dan yang penting tuh banyak teman. Banyak teman sih, first impression kayak, wah ternyata di KMBD bisa dapat banyak teman ya. Nah, gitu. Ih, mantep ya, Kok. Nah, Kok, kita kan sebagai binusian ini tuh pasti banyak banget UKM-UKM yang gak kalah menarik dan gak kalah seru lainnya dari yang disediain di universitas ini. Nah, kenapa nih Koko milih KMBD sebagai UKM Koko? Kenapa memilih KMBD ya? Karena yang pertama tuh yang jelas karena aku agama Buddha. Nggak mungkin kan kalau misalnya ikut KMBD karena kalau bukan agama Buddha. Nah, itu kan. Terus juga aku memilih KMBD ini karena jujur aja aku dipesanin sama orang tuaku kalau kalau misalnya masuk kuliah jangan lupa ikut organisasi yang ada agama Buddhanya ya biar pelajaran-pelajaran agama Buddhanya nggak hilang. Nah, dan juga aku kan dari SD, SMP, terus SMA tuh kan udah ikut pasti selalu mempelajari agama Buddha. Sedangkan di kuliah kan kita nggak ada kan mata kuliah agama Buddha. Nah, kita bisa tuh kayak mengingat pelajaran agama Buddhanya di KMBD. Nah, karena itu sih aku alasannya kenapa memilih UKM KMBD dibanding UKM-UKM lain. Gitu. Kalau Wih, Hela keren sendiri banget gimana? ya, Kok. Wih, keren banget ya, Kok. Kalau aku sih, karena memang aku hampir sama nih, sama kayak Ko Winata. SD aku tuh kebetulan dapatnya Katolik. Terus kemudian SMP aku dapatnya Buddhis, kebetulan ada pelajaran Buddhis. SMA juga kebetulan ada pelajaran agama Buddha atau Buddhisnya juga. Jadi karena emang aku aktif juga sebagai kayak pengurus di wihara dan OSIS juga pernah sebagai seksi agama Buddha.
Jadi aku juga tertarik buat ikutan KMBD nih, karena emang aku suka banget berorganisasi yang berhubungan dengan agama. Nah, salah satunya agama Buddha ini. Nah, kok Oh aku gitu. mau tanya nih ke Koko, eh, pernah nggak sih kok Koko terlintas di benak Koko kalau Koko tuh nyesel banget buat masuk KMBD? Nyesel. Aduh, kalau nyesel nih kan dalam artiannya bener-bener kesel, bener-bener kayak nggak kayak udah kayak nyesel banget kan masuk ke UKM. Kalau dalam tanda kutip nyesel banget tuh kayaknya nggak pernah deh. Aku lebih pernahnya tuh ngeluh, bukan kesel ya. Kesel, nyesel tuh kan ya kurang lebih kan. Tapi aku lebih ke ngeluh sih, pernah kayak ngeluh. Kan kita banyak kegiatan-kegiatan di luar, kayak seperti misalnya tugas, ada kegiatan mungkin disuruh orang tua ini itu. Terus juga karena mungkin tabrakan sama beberapa kegiatan di KMBD, jadi kayak sering ngeluh. Tapi ya ngeluh tuh wajar sih menurut aku sendiri ya, ngeluh-ngeluh. Tapi ya asalkan jangan sampai kalau misalnya kita udah ngeluh, ngeluh terus-terusan sampai terbebani, nah itu udah salah gitu. Wah, setuju sih kok, bener banget. Kita tuh harus ngejalaninnya tuh kayak harus penuh hati gitu sih, biar nggak ada tekanan banget. Ya benar tuh, Iya. benar kata Helen. Nah, kok kan udah lumayan juga nih kok ngikutin KMBD. Nah, seberapa berartinya sih KMBD itu buat Koko? Waduh, seberapa berarti ya? Menurut aku sih berarti banget ya dalam kehidupan aku ya sampai saat ini. Nah, kalau misalnya dibilang berarti sih berarti karena kan kita kuliah nih bisa dibilang kegiatannya itu-itu aja kan. Nah, semenjak aku masuk di KMBD, aku bisa mengenal banyak hal gitu loh, kayak cara berorganisasi, cara kita menghormati orang lain, cara kita menghargai orang lain. Nah, di sini kayak aku ngerasa KMBD sangat berarti buat kehidupanku selanjutnya gitu loh. Ih, mantap sekali. Kok, aku mau tanya Hmm. nih. Kenapa Katanya nih? sih apa ya? Bener gak sih kok kalau masuk KMBD tuh kita pasti dapat jodoh? Waduh, pertanyaannya gini banget ya. Kalau misalnya pasti dapat jodoh tuh, aku berani bilang nggak pasti ya. Kan bisa dibilang KMBD kan keluarga Mas Bugis bukan biro jodoh kan. Nah, kalau biro jodoh ya mungkin bisa pasti. Karena di KMBD ya mungkin KMBD salah one of many ways lah dari untuk mendapatkan jodoh. Kan bisa di KMBD kan pasti isinya agama Buddha semua kan. Nah, biasanya kan ada juga orang tua yang pengen eh, calonnya tuh agama Buddha juga. Nah, mungkin di KMBD ini karena banyak orang juga. Nah, bisa tuh jadi salah satu jalannya. Tapi bukan berarti pasti ya, Helen. Helen sendiri nih, kalau nih kan nanya gini, Helen. Helen sendiri KMBD ada pengen cari jodoh nggak sih? Kalau saat ini sih kayaknya enggak deh kok. Kayaknya Wah, belum deh, belum. Belum sih, saat ini belum ya. besok Belum nggak tahu ada. ya besok. Ya kan nggak tahu kita ke depannya gimana. Ya gak kok? Aduh, iya, iya, iya udah, yain aja dah, yain aja dah, Yain aja, yain aja. Siapa yain tahu kan aja. ya kayak. Yoi. Nah kok, eh, kira-kira apa sih kok yang kok rinduin tuh dari KMBD? Baik itu kegiatan rutinnya atau event-event yang ada di KMBD? Kalau rindu tuh kangen ya. Nah, kalau kangen sih aku jujur Wih, aja paling aku kangen dari KMBD itu pas lagi selesai event sih. Nah, setelah kita selesai event tuh kita kayak ngerasa, wah, kita bisa ya ngelaksanain event ini dengan berhasil. Nah, jadi kayak itu kayak bener-bener jadi memorable banget gitu loh. Jadinya kayak setiap kali kita misalnya udah kelar dari BINUS, terus kita lihat Instagram nih, terus lihat foto-foto kita pas lagi selesai event, pasti kayak, waduh, gue dulu pernah di situ, ih, pernah gini 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 gini. Nah, gitu sih, itu kayaknya lebih lebih kangen event sih daripada lain-lainnya ya, jujur aja kalau dari aku sendiri. berarti event itu memorable banget ya kok ya? Ya, nah buat teman-teman tuh masuk event tuh penting banget sih, pasti dapat memorable banget lah. Nah, teman-teman tuh, kata Kowinata, Ya, ngikutin event tuh nggak kalah seru dan nggak kalah menarik banget. kalian Jadi, sendiri ayo ada masuk ikutan. event nggak sih? Kalian masuk event Ada, nggak sih? kebetulan aku ada ikutan event. Nah, ntar Helen pasti ngerasain sama apa yang aku rasain lah. Pasti kangen sama, apalagi pas udah kelar eventnya itu, Helen. Wah, mantap sekali ya. Nah, selanjutnya, apa sih kok pesan Koko kepada pengurus, aktivis, dan calon aktivis KMBD lainnya? Oh, untuk pesan ya. Kalau pesan dari aku sendiri sih, buat teman-teman jangan jangan patah semangat lah. Tetap terus terus bersemangat di KMBD dan jangan bikin KMBD ini sebagai beban kalian lah. Jadiin KMBD ini sebagai tempat kalian menambah pengalaman, menambah banyak koneksi, dan lain-lain yang lebih positif. Nah, yang negatif-negatifnya kayaknya lebih baik dibuang, nggak usah dipikirin lah. Gitu aja. Tetap semangat aja
buat calon-calon lain nggak bakal rugi kok masuk ke MBD, pasti banyak benefitnya gitu. Mantap. Berarti kita harus tetap semangat ya, Kak ya? Ya harus, supaya itu kunci pertamanya tuh, kunci pertama dari melakukan segala hal itu yang pertama adalah semangat. Nah, oke teman-teman, kita ada sesi yang gak kalah seru dengan sesi tanya jawab tadi. Sekarang kita akan masuk sesi mini games, yaitu This or That Challenge. Sebelumnya, Ko Winata udah tahu belum kalau This or That Challenge ini apa? Kayak gimana nih? Coba boleh Helen nih jelasin nih gimana tuh cara mainnya. Oke deh, Ko. Aku bakalan jelasin ya cara mainnya. Nah, jadi Koko akan diminta untuk memilih dari 2 opsi, dan Koko harus menjawab dengan cepat. Nanti aku bakal tanya kenapa Koko memilih opsi tersebut ya. Nah, apakah Ko Winata udah siap? Bentar. Sebelum kita mulai ini aneh-aneh nggak sih? Disordered ya? Nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Kalau di spill itu bukan disorder challenge dong namanya. Bener juga sih. Ya udah dah. Coba ya aku usahain bakal jawab semuanya dengan cepat ya, oke? Ya, kita mulai. Oke, kita mulai ya, Kak ya. Jawab jangan cepet ya, Kak. Ya, harus cepat jawabnya. Ya. Mending punya teman sejurusan atau beda jurusan? Beda jurusan. Kenapa tuh, Kak? Biar bisa sharing lah. Kalau misalnya di jurusan lain itu gini. Jurusan aku tuh gini gitu. Lebih pilih sehari tanpa handphone atau laptop? Tanpa laptop. Widih, kenapa tuh, Kak? Soalnya kalau bawa laptop tiap hari, seharian bawa laptop, capek nggak sih? Berat nggak sih? Lebih baik Berat kita bawa HP ya. Kita mau ke tempat makan, mau ke mall, bawa handphone gampang. Nah, iya, benar banget. Pasti udah makan tempat dan semacamnya gitu. Kalian tahu. Nah, Kak, selanjutnya. Lebih mending pacaran, beda agama atau beda negara? Waduh, ini berat banget ya pertanyaannya. Nah, ini bentar. Agak delay, bentar. 2 detik. Beda negara aja deh. Nah, selanjutnya, kalau misalnya di suatu kondisi, Koko diminta mengajak seseorang yang tidak dikenal, Koko lebih memilih mengajak orang yang ekstrovert atau introvert? Ekstrovert. Wih, kenapa tuh, Kok? Soalnya kalau misalnya, takutnya ya kalau sama orang introvert, kita ngajak ke suatu tempat, apalagi kita masih belum kenal kan. Itu tuh kayak takutnya ntar kayak awkward gitu loh. Lebih baik sama ekstrovert lah. Siapa tahu dia bisa ajak kita ngobrol gitu. Mantep, Kok. Nah, Kok, terakhir nih. Ini pertanyaan yang gak kalah seru banget nih. Mending pargoy atau dance, Kok? Dance. Gampang ini ya. Ini gampang. Kenapa nggak pargoy, Kok? Kan lagi viral nih, Kok. Enggak. Lebih baik dance. Dance lebih keren lagi K-pop. Nah, oke deh, Kok. Nah, this or that challenge-nya udah kelar nih. Boleh kepada Ko Winata buat berikan sepatah atau 2 patah kepada teman-teman kita nih, Kok. Satu dikit aja nggak apa-apa ya? Boleh. Ya udah, buat teman-teman yang nonton di Podcast, yang terutama episode ini, nah jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya ya. Dan juga aku yakin di Podcast ini sangat berguna lah kalau misalnya kalian nonton. Dan juga buat teman-teman yang lain yang di KMBD maupun di luar KMBD, kalian tetap semangat, jangan putus asa, gitu aja. Nah, teman-teman, udah selesai nih sesi tanya jawab kita dengan Ko Winata. Terima kasih kepada Ko Winata yang telah memberikan kita pengalamannya seputar KMBD. Semoga podcast kita kali ini memberikan kita pandangan-pandangan baru tentang KMBD bagi teman-teman dan rasa sayang kita terhadap KMBD ya. Nah, sekian podcast kita hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, harap dimaafkan ya. Sampai jumpa dan stay tune di podcast kita selanjutnya. Namo Buddhaya. Dadah. Thank you ya, Ko Winata. Dadah. Dadah.